kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah rumah yang sangat unik dan sangat indah. Rumah ini biasa disebut dengan Omah Library. Rumah ini adalah karya dari salah satu arsitek ternama Indonesia. Namanya adalah Real Rich dari Raw Arsitek. Bagaimana keunikan dari rumah ini? Anda akan langsung mendengarnya dari pemiliknya. Mungkin Ririt bisa cerita konsepnya sesungguhnya secara arsitektur adalah apa? Oke, sebenarnya rumah ini kan kayak labirin ya. Oke. Dari luar dia kelihatan ketutup, tapi begitu masuk dia kebuka gitu ya. Orang yang di sini juga banyak kan yang bantu, ada banyak yang bantu saya ya. Ya. Jadi rumahnya kita mau bikin rumah tropis sih sebenarnya, tapi yang humble, sesederhana mungkin. Jadi banyak sambungan-sambungan, material-material, transisi materialnya ada banyak. Ada besi, ada kayu, ada beton gitu ya, ada aluminium, ada kaca, dan itu transisinya ada beberapa lapis gitu. Jadi terus kita coba-coba terus. Sebenarnya buat bikin supaya material bangunannya jadi murah sih nanti konstruksinya. Nah, sebenarnya ini rumah kan juga ada tempat tinggal. Habis itu ada studio rumahan gitu ya. Oh, kalau jadi kita ini sekalian juga gambar-gambar home di rumah. office pemirsa. Ya. Sebenarnya tanahnya berapa luas nih kurang lebih dan bangunannya? Kurang lebih. Sebenarnya kalau kita bagi ini ada 2 lot ya. Ada 250 yang benar buat rumah, Ya. dan 250 lagi untuk taman. Kalau lihat material raw ini kan materialnya kan kita pakai kan semen expose saja gitu ya. Memang material itu kan low maintenance ya. Cuma dia harus di coating sama pelapis supaya humidity-nya nggak keluar. Iya, supaya awet. Memang kita memanfaatkan teksturnya sih ya, daripada kita pakai marmer batu alam yang memang secara ini juga lebih mahal gitu. Kita coba material yang paling sederhana. Mungkin pemirsa juga sudah melihat tadi di bagian depan rumahnya itu ada seperti cerobong-cerobong. Untuk apa sesungguhnya fungsinya? Oke, itu sebenarnya fungsi air stacking effect. Jadi gimana udara tekanan tinggi ke tekanan rendah, kompresi tinggi ke kompresi rendah, supaya udara panasnya yang ada di atas. Kalau kita lihat kan silingan selalu panas, jadi itu udara panasnya nggak terperangkap dalam satu ruangan. Jadi di atas setiap cerobong ini selalu ada celah, di situ dia keluar. Aduh, menarik sekali. Boleh langsung lihat bagian dalamnya? Iya, ya, mari. Iya, yuk. Kamu bisa lihat yuk. Wah, ini ruangan apa nih? Ini ruangan keluarga, Mbak Anis. Ruangan keluarga. Kalau ngeliat pintunya ini beda sekali. Mungkin bisa dijelaskan mengapa bentukannya tidak seperti pintu kebanyakan. Oke, ini pintu dengan skoneng yang dengan tebal kusen yang cuma 1 mili. Jadi kita lihat ini ada pelat gitu ya, pelat habis itu dia berbatasan antara pelat sama panel beton gitu. Jadi di sini waktu kita ngebuat acian ini berhenti di pelat ini. Jadi sebenarnya bukisting juga. Tapi saya penasaran dengan ini. Memang bikin jendela bulat yang bisa dibuka itu sulit. Nah, kita bikin pakai cacahan besi hollow 4 dicacah-cacah gitu. Jadi ini dibikin di tempat tanpa adanya mesin. Jadi kita potong pelan-pelan. Maksudnya mesin di roll di pabrik itu enggak. Jadi kita caca pelan-pelan, jadi membentuk lingkaran, baru dia bisa dibuka. Nah, ini sendiri material transfernya bukan kaca, ini pakai polikarbonat. Jadi dia ringan. Jadi kalau misalnya kita pakai kaca, ya kan harusnya berat sekali kan dan nggak safe gitu. Nah, sebenarnya apa material yang ringan dan berat kita pakai sesuai dengan fungsinya aja. Atau masih transparan ya. Boleh nggak saya mencoba mengetuk? Nah, iya, Anda bisa lihat di sini dan ini bisa Anda bisa lihat bedanya. Membal ya. Ya, membal. Jadi Karena ini kalau ditabrak itu dia bakal membal lagi. Iya. Beda dengan kaca dan buat anak-anak juga lebih safe. Lebih safe. Boleh nggak lihat ruangan lain? Iya, boleh. Sebelah mana? Yuk. Beda lagi nih. Pemirsa Anda lihat sini, saya belum naik ke atas. Ternyata begitu kita buka pintu dari ruang keluarga, ini mungkin bisa diceritakan dong apa nih? Ya ini tangga. Nah, di sini tempat di mana kompresi udaranya itu ngalir dari bawah ke atas. Ini di atas dibuka, kita sengaja kasih bentuk yang kayak trapesium kebalik ya. Ini silingnya pemirsa Anda bisa lihat sangat tinggi. Mengapa bentuknya seperti trapesium? Nah, karena kita tidak membutuhkan cahaya matahari terlalu jauh ya. Kita paling cuma butuh 20 menit satu hari.
Kalau itu dia cahaya matahari kan hilang, dia langsung dingin di dalam ruangan ini. Sebenarnya kita juga tinggiin, dan itu juga nggak dia apa-apain ya. Jadi setelah dia di casting, dari pakai papan casting, dari beton dan dilepas udah jadi kayak gitu aja. Dan itu kuat sekali. Kuat sekali. Ada konstruksi itu sebenarnya ya, konstruksi Ya, besi di beton. dalamnya, konstruksi beton juga. Ya. Oke, kita bisa lihat langsung. Been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. Wah, ini ruangan apa? Ini ruang keluarga. Ruangan keluarga. Anda bisa lihat di sini pemirsa. Saya belum pernah melihat rumah seperti ini. Rumahnya menarik. Ada cerobong. Jadi kalau siang nggak usah pakai lampu. Interior kan tidak bisa dipisahkan dengan ceiling, dinding, dan lantai. Mengapa dindingnya juga semen seperti ini? Tetap dari bawah. Ini sebenarnya semen ya. Jadi gimana supaya kita menghemat acian dan Ya. menggunakan panel GRC. Jadi pengerjaannya cepat sekali. Oh, jadi ini hanya panel GRC. Iya, diiris 6120 langsung ditempel di baut langsung di AC gitu. Terusnya di coating. Anda bisa lihat di sini, tentunya akan ada lagi keunikan yang lain. Saya mengajak Rich untuk melihat kamarnya, boleh? Oke. It was great at the very start. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights. Wow, ini kamar tidurnya. Waduh, I wonder why. ada sama. Anda lihat pemirsa, ini adalah kamarnya dari Little Rich. Mungkin bisa dijelaskan konsepnya dan bagaimana. Ya, dinding ini kan ngadep ke timur. Jadi setiap kali pagi itu kan kena cahaya. Iya. Jadi ini semua figura di rumah ini semua menghadap belakang dari arah pintu masuk. Kecuali begitu saya bangun, saya lihat ini menghadap depan. Dan mungkin bisa dilihat ini ada lagi cerobong. Kalau saya bilang apa sih sesungguhnya ini ya, lubang apa ini, void atau apa? Ya, skylight, lubang cahaya. Oke, lubang cahaya tetapi dengan kedalaman yang cukup. Iya, supaya mataharinya cuma 20 menit satu hari masuk. Oke. Kalau beda 20 menit panas Oke. lantai kita gitu ya. Tadi saya melihat di bagian samping itu ada bangunan juga melengkung. Boleh dijelaskan itu adalah bangunan apa? Ya, sebenarnya bangunan itu sebenarnya kan kadang-kadang kita suka ada mahasiswa yang mau belajar ya di dalam studio. Ya. Pada waktu itu 2 minggu sebelum kita menerima mereka gitu kan, total datang 20 orang. Jadi dalam waktu 2 minggu kita selesai bangunan itu. Oke. Jadi kita bikin struktur dari triplek, Ya. modular kayak rak gitu. Oke. Raknya kayak curve gitu. Jadi kita susun 2 minggu selesai. Dan juga ditutup dengan Polikarbonat. polikarbonat. Jadi itu ruangan itu sebetulnya selain untuk belajar, apakah ada fungsi khusus? Kadang-kadang kita bikin pameran juga di dalamnya, pameran kecil ya. Yang sebenarnya kita ya swadaya sendiri gitu. Kita pameran, habis itu kita bisa apresiasi, ngundang orang datang, lumayan banyak yang datang. Ada kita taruh market di situ, ada kita taruh meja. Ya sangat sederhana lah, yang penting bisa mengapresiasi. Kita bisa lihat karya arsitektur. Terima kasih pemirsa, itulah tadi semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Terima kasih juga Rich. Iya, sama-sama. Adalah satu kehormatan bagi kami tim The Project. Sama-sama, Mbak Anis, ya. Terima kasih, saya pamit ya. Ya, makasih. Oke. Beautiful, get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones, I can feel you. Take me back. Di panti asuhan ini ada satu ruangan yang merupakan ruangan utama. Temboknya banyak yang terkelupas, atapnya terlihat kusam bekas titisan air hujan karena bocor. Saya minta tolong kepada Mbak Anis, tim The Project untuk merubah ruangan tersebut. Kira-kira bisa nggak ya Mbak Anis mewujudkan keinginan saya? Kali ini kita melakukan makeover lagi pemirsa. Yang menarik adalah dalam suasana Ramadan ini kita makeover sebuah ruangan dari rumah panti. Jadi apa yang kita lakukan adalah ingin sekali merubah ruangan ini dengan perubahan suasana yang cukup besar.
Salah satunya adalah pastinya merubah ceiling dan tampilan lantai dan juga dinding. Kita juga merubah tampilan cahayanya dengan merubah titik lampunya di atas ceiling. Kemudian kita juga membelikan beberapa furniture di ruangan ini pemirsa. Tentunya Anda bisa lihat nanti bagaimana ruangan ini menjadi lebih cantik. Pasti Anda penasaran kan? Kita lihat bersama-sama. I keep working